Shalom jemaat yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah Jumat Agung kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib menebus setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami tiada henti berterima kasih kepadamu buat kebaikan yang Kau berikan bagi kehidupan kami Tuhan. Kemanakah kami dapat membawa hati kami ya Tuhan? Kami tidak dapat menjauhi Roh-Mu yang suci, karena Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang sejati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Engkau begitu indah bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau begitu besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita sama-sama katakan, sungguh besar Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan
Engkau Tuhan, sungguh indah. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Saya serahkan pada hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Bapa. Sungguh Tuhan kami bersyukur Bapa pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan mengingat, mengenang, bahkan memperingati Tuhan hari kematian-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan ada makna khusus dalam hari kematian-Mu ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat pagi hari ini kami mau satukan hati kami untuk kami boleh Tuhan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau ambil alih Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang akan terus beracara dalam sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan sehat. Ya, saudara boleh mengaminkan ketika saudara mendengarkan siaran ini. Ya, kita memang sudah lama tidak pernah ketemu dalam peribadahan. Ya, tapi saya percaya di dalam Tuhan kita jauh, tetapi kita dekat di hati. Amin ya saudara ya. Jauh di mata, dekat di hati. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini ibadah kita adalah ibadah yang khusus, di mana kita boleh mengenang, boleh memperingati akan hari kematian Yesus Kristus yang disebut dengan hari Jumat Agung. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari yang bermakna ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubah hati kita, yang akan terus mengingatkan kita akan kasih Yesus, pengorbanannya yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini ada kabar baik yang ingin saya sampaikan untuk saudara sekalian. Sekalipun saudara ada di rumah, tetapi kita sama-sama satukan hati kita untuk mengerti makna dari kematian Yesus Kristus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah bulanan di gereja kita adalah pengampunan. Dan tema pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah pengampunan dari Tuhan membuat kita sanggup mengampuni sesama kita. Saudara, pada saat-saat sekarang ini kita memang sulit untuk melakukan pengampunan. Tapi justru pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita menyediakan hati kita untuk kita boleh mengampuni orang-orang di sekitar kita. Satu hal kuncinya adalah kita meminta pengampunan dari Tuhan. Dan saya mengimani ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, maka kita juga akan dapat sanggup mengampuni sesama kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara semua membuka Alkitab kita dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepintas saya akan sampaikan siapakah Yesaya ini. Ya. Yesaya adalah seorang nabi yang bernubuat pada saat kerajaan Yehuda, pada pemerintahan Raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia juga Usia. Nah saudara, Nabi Yesaya adalah juga seorang nabi yang dengan tegas mengajak kerajaan Yehuda saat itu untuk percaya terus kepada Tuhan dan mempertahankan kedudukannya sebagai bangsa yang dikuduskan bagi Tuhan. Nah pada saat pagi hari ini tentu kita bertanya, ya,
Kenapa Yesaya sampai menuliskan ayat dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 ini? Kalau saudara membaca ya kitab Yesaya seluruhnya, di situ ada ya dikatakan bahwa umat Israel yang pada saat itu berada di pembuangan mengeluh karena Allah tidak kunjung menyelamatkan mereka. Oleh karena itu, kalau saudara lihat judul dari perikop yang kita baca adalah dosa adalah penghambat keselamatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada saat itu bangsa Israel yang di dalam pembuangan, mereka sering mengeluh, mereka sering menuntut Yesaya ya untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi mereka tidak menyadari akan segala keberadaannya yang sudah berbalik dari kepercayaannya kepada Tuhan. Oleh karena itu Yesaya menulis ayat ini. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu dikatakan ya, ini jawaban dari Yesaya ketika bangsa Israel mengeluh untuk mendapatkan keselamatan pada saat mereka di dalam pembuangan. Yesaya mengatakan bahwa Tuhan itu bukan kurang panjang untuk menyelamatkanmu, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini memang ditujukan buat bangsa Israel pada saat itu, supaya mereka itu sungguh-sungguh mengerti akan keberadaannya. Kalau kita mengatakan supaya mereka itu bahwa Tuhan itu sesungguhnya bukan tidak mau bertindak, bahwa Tuhan itu sesungguhnya bukan tidak mau berkarya buat bangsa Israel, di mana Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel saat itu. Tetapi yang Tuhan ingatkan lewat firman ini, ya ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia, Tuhan, ya, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah itu akan bertindak buat bangsa Israel itu pada waktunya yang Allah tetapkan. Kapan itu? Pada waktu Israel itu bertobat, berbalik, percaya kepada Allah. Maka di situ Allah berjanji, ya, aku akan menyelamatkan engkau semua. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat di dalam Yesaya ini pada saat itu memang ditujukan kepada bangsa Israel. Tapi pada saat ini pun ayat ini ditujukan kepada kita semua. Saudara, mari kita meresponi ayat ini dengan sungguh-sungguh. Dikatakan bahwa Allah itu bukan kurang panjang tangannya untuk bertindak, bukan kurang tajam pendengarannya untuk mendengarkan. Tetapi kalau saat ini saudara sedang bergumul, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat-saat ini. Mungkin saudara bergumul untuk pribadimu, yang kuliah, yang belum dapat jodoh, untuk keluarga, berkat-berkat jasmani, atau apapun juga yang menjadi pergumulan kita. Percayalah bahwa Allah itu akan mendengar segala pergumulan kita lewat doa-doa kita. Tetapi mari, ayat ini pun ditujukan kepada kita. Kalau sampai saat ini pergumulan kita, doa-doa kita ini belum dijawab, mari setiap kita untuk mengoreksi diri kita sendiri. Mungkin ayat ini berlaku buat kita. Ada sesuatu yang menghalangi Allah untuk bertindak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang dosa, mungkin saudara mengatakan bahwa aku selama ini tidak mencuri, aku selama ini tidak berzina, aku selama ini tidak merebut kekuasaan siapapun. Dosa apa yang aku lakukan saat ini? Saudara boleh merenungkan ayat ini masing-masing, pribadi, lepas pribadi, dalam doamu kepada Tuhan. Minta Roh Kudus tunjukkan apa yang saudara sudah lakukan yang menghalangi untuk Tuhan itu bertindak, menjawab setiap doa-doa saudara. Pagi hari ini
saya ingin mengajak saudara untuk mengerti bahwa sesungguhnya Allah itu selalu akan menepati janjinya. Dia akan mendengarkan doa-doa kita. Pergumulan apapun yang kita hadapi. Mungkin saat-saat ini kita bergumul untuk bangsa dan negara kita. Dalam menghadapi virus corona ini. Tuhan, sampai berapa lama lagi? Aku sudah berdoa, Tuhan. Aku sudah membuat mezbah doa. Gereja-gereja sudah membuat doa. Tapi kenapa engkau belum bertindak, Tuhan? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir seperti tadi, bahwa dosa itu hanya seputar 3 tak. Harta, cinta, dan tahta. Tapi sesungguhnya di dalam firman Tuhan, yang namanya dosa luas, tidak seputar 3 tak. Oleh karena itu saat pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk mencari, untuk mengerti, atau untuk kita merefleksi diri sendiri. Apa yang selama ini aku perbuat? Mungkin karena aku tidak sengaja, mungkin karena aku tidak tahu, sehingga aku melakukan hal ini yang membuat Allah tidak bertindak menjawab setiap doa-doa kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk membuka 2 ayat saja, di mana 2 ayat ini akan menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal yang kita perbuat yang seringkali kita tidak sengaja, itu yang akan membuat Allah tidak akan bertindak. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka Yakobus 2 ayat yang ke-9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, dosa tidak seputar 3 tak. Harta, tahta, dan wanita, harta, cinta. Harta, tahta, dan cinta. Bukan seputar itu. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita, dosa oleh karena mata kita. Kita sering kali memandang muka. Artinya kita sering memandang rendah seseorang. Entahkah itu pemimpin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sering melakukan ini? Dosa memandang rendah orang lain. Kitab Yakobus itu dikatakan orang memandang dosa muka, memandang muka. Saat ini kita sedang bergumul tentang bangsa dan negara kita, supaya Tuhan cepat luputkan, pulihkan bangsa kita ini dari segala virus-virus corona ini. Tapi kita sering kali melakukan dosa memandang rendah para pemimpin kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering kali menghakimi, kita sering kali memandang pemimpin saya ini, pemimpin kita ini, orangnya seperti ini. Kalau bahasa Jawanya saudara, orangnya klemar-klemer. Nah itu saudara, ya, sering kali kita menilai seseorang dari penampilannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara bekerja, saudara berjemaat, mari jangan pernah kita memandang rendah orang-orang di sekitar kita. Karena inilah yang membuat Allah tidak akan bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang saya simpulkan adalah dosa memandang muka, memandang rendah orang lain. Yang kedua, Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, dikatakan dalam ayat ini, jika seorang itu tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Dia tidak melakukan padahal tahu itu perbuatan baik. Saya punya satu cerita, saudara, ya. Ada seorang lansia, katakanlah oma, dia di panti jompo. Ketika seorang hamba Tuhan mengunjungi oma ini,
Si hamba Tuhan ini selalu berdoa untuk si Oma ini sambil memintakan pengampunan. Tapi si Oma ini tidak mau terima. Dan dia berkata, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta kalau berdoa selalu memintakan ampun buat saya? Saya ini enggak berbuat dosa. Saya ini ada terus di panti jompo. Saya enggak keluar kemana-mana. Tidak mungkin saya itu berbuat dosa. Apa kata si hamba Tuhan ini? Dia katakan, justru karena Oma ini ada di dalam kamar terus, yang harusnya Oma bisa keluar memandang akan penderitaan orang lain dan Oma bisa melakukan sesuatu. Minimal Oma berdoa. Tapi Oma tidak lakukan itu. Dan itu sudah termasuk dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal yang ingin saya ajak saudara untuk memperhatikan. Macam-macam dosa yang kita sering lakukan tetapi kita sering tidak sadari. Yang pertama adalah dosa memandang muka, merendahkan orang lain. Yang kedua, tidak melakukan sesuatu padahal kita tahu itu sesuatu yang baik yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana mengatasi dosa-dosa ini yang sering kali kita lakukan tetapi kita tidak menyadari? Saya ingin membagikan caranya. Saya ambil dari Matius 6 ayat 12 dan 14. Di situ dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita lewat doa Bapa kami. Setiap hari kita harus minta ampun kepada Tuhan. Karena kita juga sering kali tidak menyadari apa yang kita lakukan itu sudah berbuat dosa. Di sini dikatakan, ampunilah kami Tuhan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kuncinya saudara. Ketika kita mendapat pengampunan dari Tuhan, maka kita pun disanggupkan untuk mengampuni orang-orang yang sudah berbuat salah kepada kita. Ingat, dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu juga akan mengampuni kamu. Tetapi ayat yang ke-15, sebaliknya, kalau kamu tidak mengampuni orang lain, maka Bapakmu juga di surga tidak akan mengampunimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini yang harus kita perhatikan. Kita terus minta ampun kepada Tuhan. Dan kita pun terus berani mau melepaskan pengampunan buat orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Karena Allah yang akan memberi kesanggupan buat kita. Hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merayakan, kita mengingat, kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Di mana Yesus sudah menebus segala dosa kita di kayu salib. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengingat bahwa di dalam Roma 3 ayat 28 dikatakan, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Yang kedua, selain kita minta ampun kepada Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh memiliki iman kepada Yesus Kristus yang sudah menebus segala dosa-dosa kita. Miliki iman kepada Yesus Kristus, percayalah kepadanya. Maka akan menjadi orang-orang yang dibenarkan atau orang-orang yang diampuni. Saudara, saat pagi hari ini, mari setiap kita merenungkan akan firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Dia yang akan menebus segala dosa-dosa kita. Itu makna dari hari kematian Yesus Kristus yang kita sering katakan Jumat Agung. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saya boleh simpulkan firman Tuhan pagi hari ini, dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita itu semua orang-orang yang berdosa. Dikatakan sekali lagi saya bilang, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun satu yang ingin saya bagikan,
Ketika kita percaya dengan iman akan kuasa kematiannya, yang hari ini kita peringati, maka Dia Yesus Kristus yang akan menebus semua dosa-dosa kita. Yang kedua, tinggalkan dosa-dosa kita. Tinggalkan segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat, baik disengaja maupun yang tidak kita ketahui. Yaitu mungkin memandang muka, dosa untuk tidak peduli akan sesama kita, atau dosa apapun juga. Mintalah pengampunan kepada Tuhan setiap hari, seperti doa yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami Tuhan. Saudara, lakukan hal ini kalau saudara berdoa. Seperti hamba Tuhan yang tadi berdoa untuk si Oma. Dia selalu memintakan pengampunannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, dengan iman dan percaya kepada kematian Yesus Kristus, maka kita pun disanggupkan untuk mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat. Yang keempat, dengan kita melakukan pengampunan, maka kita sudah melakukan apa yang sudah kita sepakati lewat tema gereja kita ini. Pengampunan harus kita lepaskan. Pengampunan harus kita minta kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukan kedua hal ini, kita minta ampun kepada Tuhan dan kita boleh melepaskan pengampunan kepada orang-orang lain, maka saya mengajak seluruh jemaat GBI Budi Indah untuk menjadi satu keluarga, yaitu keluarga Allah yang saling mengampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya boleh simpulkan, pada saat pagi hari ini kita harus menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun ketika kita percaya dengan iman akan kuasa kematiannya yang hari ini kita peringati, maka Dia Yesus Kristus yang akan menebus semua dosa-dosa kita. Yang kedua, tinggalkan dosa-dosa kita, baik dosa memandang muka, dosa ketidakpedulian, atau dosa apapun juga, dan mintalah pengampunan kepadanya setiap hari. Seperti doa yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami. Dan kita pun harus melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti hati kita setiap hari. Bukan untuk sekali-sekali, tapi setiap hari. Dan yang ketiga, dengan iman dan percaya kepada kematian Yesus Kristus, maka kita disanggupkan untuk mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat. Dan kesimpulan yang terakhir, ketika kita meminta pengampunan kepada Yesus Kristus, dan kita mau terus belajar melepaskan pengampunannya, maka kita akan menjadi keluarga Allah yang saling mengampuni. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, di mana kita harus mengimani bahwa roti dan anggur yang akan kita nikmati pada pagi hari ini itu merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus. Seperti hari-hari yang lalu, saudara sudah diingatkan bahwa saudara menyiapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Dan saya akan pandu saudara untuk melakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Saudara, mari persiapkan untuk bersama-sama kita melaksanakan perjamuan kudus ini. Saya beri kesempatan bagi saudara di rumah untuk mempersiapkan roti dan anggur yang akan kita lakukan bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengan iman kita merayakan kalau kita ini sungguh-sungguh boleh menikmati tubuh dan darah Yesus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah manifestasi tubuh Kristus? Saudara boleh mengaminkan di rumah masing-masing. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman Tuhan ini, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, mari kita angkat cawan di tangan kanan. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah manifestasi darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah minum lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum anggur di cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau saudara mengimani akan firman Tuhan ini, mari kita minum anggur di cawan di tangan kanan kita dalam nama Yesus. Oh, haleluya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan, memperingati hari kematian-Mu Bapa. Kami boleh mengerti Tuhan makna dari kematian-Mu Tuhan. Engkau memberikan pengampunan kepada kami sehingga kami disanggupkan untuk mengampuni orang-orang di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah roti dan anggur yang sudah kami nikmati ini, yang merupakan tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, boleh kami ingat sepanjang hidup kami, bahwa Engkau sendiri Tuhan, tubuh-Mu yang sudah dicaci maki, tubuh-Mu Tuhan yang sudah disalibkan, itu semua untuk dosa-dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya syukur kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Amin saudara. Ibadah kematian Tuhan Yesus saat pagi hari ini kita boleh selesai, dan kita akan akhiri dengan doa berkat. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Bapa yang baik, kami bersyukur kami sudah mengakhiri ibadah yang sangat singkat ini Bapa. Tapi kami percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami Bapa. Bukan saja sekedar hadir, tetapi Tuhan akan memberkati setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kami boleh sama-sama menerima berkat yang daripada Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita sama-sama menerima berkat yang Allah sudah sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya turun damai sejahtera, anugerah Allah, kasih setianya, kemurahannya, kebajikannya akan tercurah di dalam kehidupan kita. Oleh karena pengorbanan Yesus Kristus yang terus membawa kita masuk dalam rencana agungnya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah berkat ini tercurah bagi kita semua. Haleluya, haleluya, amin.